tadi adalah sidang jawaban dan eksepsi. Jadi saya sampaikan tadi jawaban dan eksepsi atas gugatan penggugat Ambu Ratna Mustika. Kebetulan Ambu Ratna Mustika mengkuasakan ke UIK Advokat dari Karawang, dan alhamdulillah kita siap untuk berhadapan di pengadilan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa hari ini saya menjawab dan melakukan eksepsi atas gugatan yang dilakukan, karena seluruh gugatan dan seluruh tuduhan yang dilancarkan, yang dituduhkan oleh penggugat, maka itu harus diuji kebenarannya dan dibuktikan baik secara hukum maupun dalam pembuktian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha daramang. Mugia sadayana aya dina kasehatan kawilujengan oge aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Tepang deui sareng Dulur Rahayu Channel, portal berita online terkini, terupdate, akurat, terpercaya. Tong hilap di subrek nyalur, oge like, comment, and share. Jika ada informasi yang tidak akurat dan menyesatkan, mohon diluruskan. Sesama dulur urang silih emutan, hatur nuhun. Kali ini saya akan mengupdate informasi terkait persidangan gugatan cerai yang dilayangkan Ambu Ane Ratna Mustika, Bupati Purwakarta terhadap suaminya, Kang Deddy Mulyadi. Hari ini 30 November 2022 adalah sidang lanjutan dari sidang sebelumnya beragendakan jawaban dan eksepsi dari tergugat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Jika pada sidang sebelumnya sidang beragendakan pembacaan materi gugatan yang disampaikan oleh Ambu Ane Ratna Mustika, Bupati Purwakarta terhadap suaminya Kang Deddy Mulyadi, maka sidang kali ini adalah jawaban dari Kang Deddy Mulyadi. Namun yang berbeda kali ini adalah hadirnya kuasa hukum Ambu Ane Ratna Mustika yang mewakili penggugat. Sementara Ambu Ane Ratna Mustika sendiri tidak hadir di persidangan. Dengan ditunjuknya Ibu Ika Rahmawati, advokat dari Kabupaten Karawang, sebagai pengacara Ambu Ane Ratna Mustika, menunjukkan bahwa Ambu Ane Ratna Mustika serius ingin menggugat Kang Deddy Mulyadi dan ingin memenangkan persidangan. Selama ini Ambu Ane Ratna Mustika selalu hadir didampingi oleh keluarga dan tidak menguasakan kepada siapapun, yaitu kepada pengacara. Menanggapi hadirnya pengacara sebagai kuasa hukum Ambu Ane Ratna Mustika, A.A. Ojat sebagai kuasa hukum Kang Deddy Mulyadi berkomentar bahwa ia siap berhadapan untuk melawan gugatan Ambu Ane Ratna Mustika dalam sidang selanjutnya yang akan digelar pekan depan, tepatnya tanggal 7 Desember 2022. Pada sidang tadi, A.A. Ojat menyampaikan jawaban dan eksepsi dari Kang Deddy Mulyadi atas gugatan yang dilayangkan Ambu Ane Ratna Mustika. A.A. Ojat menyampaikan seluruh kebenaran dan jawaban dari Kang Deddy Mulyadi atas seluruh tuduhan Ambu Ane Ratna Mustika, Bupati Purwakarta. Maka pada sidang selanjutnya akan digelar replik, yaitu sanggahan dan komentar atas jawaban Kang Deddy Mulyadi dari pihak penggugat, yaitu kuasa hukum Ambu Ane Ratna Mustika. Menurut A.A. Ojat, kemungkinan jalannya sidang ini akan panjang, tergantung itikad Ambu Ane Ratna Mustika, Bupati Purwakarta. Kalau Ambu Ane menghentikan gugatan, maka selesai persidangan. Maka jika gugatan itu diteruskan, mungkin nanti ada sidang-sidang lanjutan. Di antaranya setelah replik ada duplik dan agenda-agenda yang lainnya. Atau di pertengahan nanti bisa saja ada putusan sela. A.A. Ojat dan tim siap membuktikan seluruh dalil-dalil yang disampaikan Ambu Ane Ratna Mustika dalam materi gugatannya. Setiap argumentasi yang disampaikan oleh penggugat akan diuji dalam persidangan. Apakah benar?
dan saksi-saksi serta bukti akan dibuka di pengadilan secara terbuka dan transparan. Jika nanti kemudian bukti-bukti itu tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa diuji, maka alasan Ambu Ane Ratna Mustika menggugat Kang Deddy Mulyadi alasannya mengada-ngada dan dicari-cari. Jika selama ini Kang Deddy Mulyadi banyak diam karena lebih sibuk membantu masyarakat korban gempa bencana Cianjur, tanah leluhur Nyi Hyang Ayu, dan Ambu Ane Ratna Mustika, maka ke depan pasti dijawab dan dibuka secara terbuka di pengadilan. Sebenarnya Aojat juga menyayangkan semestinya gugatan cerai ini materinya tidak dibuka ke publik. Sebab di pengadilan ada opsi untuk sidang tertutup. Namun lantaran sejak awal Ambu Ane Ratna Mustika membukanya ke media, maka Aojat dan tim akan membukanya pula secara terbuka. Saat ditanya apa yang menjadi jawaban atas materi gugatan, diantaranya Aojat menjawab umpamanya soal nafkah. Benar enggak Kang Deddy Mulyadi tidak menafkahi? Apa buktinya? Saksi-saksi akan dipanggil dan dihadirkan di tengah-tengah pengadilan. Begitu kata Aojat. Aojat juga mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi akan membuktikan secara benar dan transparan soal berbagai tuduhan istrinya. Selama ini kesan Kang Deddy Mulyadi dipojokkan sedemikian rupa, aib-aib keluarga dibuka Ambu Ane terhadap publik, mulai urusan keluarga sampai urusan pemerintahan. Bahkan Ambu Ane Ratna Mustika pada beberapa minggu sebelumnya mengosongkan gedung kembar yang biasa ditempati oleh Kang Deddy Mulyadi. Seolah Ambu mengusir Kang Deddy Mulyadi. Ambu mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi menempati gedung tersebut secara ilegal. Tidak cukup sampai di situ, Ambu Ane juga menyerang Kang Deddy Mulyadi soal pemerintahan. Ambu Ane mengungkit soal hutang DBH periode Kang Deddy Mulyadi yang tidak dibayarkan selama 3 tahun berturut-turut. Menurut Ambu Ane, enak aja Kang Deddy Mulyadi mau dibayarkan hutangnya sama Ambu. Mengapa Ambu mengumbar soal hutang Kang Deddy Mulyadi? Apa manfaatnya bagi Ambu Ane? Apakah ingin merasa puas setelah membongkar hutang Kang Deddy Mulyadi? Atau justru Ambu mempertunjukkan kekurangpahaman secara personal Ambu sendiri dalam memahami pemerintahan dan membaca APBD dan sistem keuangan negara? Perlu dijelaskan bahwa hutang Kang Deddy Mulyadi semasa pemerintahannya adalah hutang pemerintahan, bukan hutang pribadi Kang Deddy Mulyadi. Hutang periode pemerintahan Kang Deddy Mulyadi tersebut telah dicatatkan dalam APBD Purwakarta. Artinya, hutang resmi pemerintahan Kabupaten Purwakarta, bukan hutang pribadi Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi memang banyak melakukan pembangunan pada masa pemerintahannya, sehingga kegiatan-kegiatan kadang yang belum ada anggarannya juga terus dibangun. Wajar memiliki hutang dan hutang itu digunakan untuk kepentingan pembangunan kota Purwakarta. Kita bisa melihat semua hasil nyata karya Kang Deddy Mulyadi pada saat ini. Orang melirik kota Purwakarta, dari berbagai kota datang melihat perubahan revolusioner kota Purwakarta. Bahkan sampai orang-orang dari luar negeri dan mancanegara datang berbondong-bondong untuk menikmati dan melihat kemegahan kota Purwakarta. Mulai tata kota, tata bangunan, taman, pagar, sistem pendidikan, karakter, sampai jalan-jalan ke pelosok, itu dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi. Masyarakat Purwakarta mungkin mendengar istilah jalan lecir. Hanya di Purwakarta jalan-jalan sampai ke pelosok pedesaan itu lecir dan itu dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahkan jalan lingkar barat ke Sukasari yang sebelumnya tidak bisa diakses oleh kendaraan darat, kini orang bisa lalu lalang ke Sukasari mengendarai sepeda motor atau mobil. Kemudian soal wisata, 6 destinasi wisata mahakarya Kang Deddy Mulyadi, salah satunya air mancur Sri Baduga, menjadi yang terbesar di Asia.
Kalau mau bicara data dan fakta pembangunan, capaian Kang Deddy Mulyadi jauh melebihi bupati siapapun di Purwakarta, termasuk jauh sekali jika dibandingkan dengan capaian Ambu Ratna Mustika, istrinya sendiri. Mungkin Ambu Ane visi misinya saja masih melanjutkan Purwakarta Istimewa. Secara slogan itu adalah gagasan dan karya Kang Deddy Mulyadi. Atau kegiatan turun ke desa saja masih menggunakan gempungan di buruan, dan itu adalah konsep yang dinamai oleh Kang Deddy Mulyadi. Mungkin di antara jejak pembangunan Ambu Ane adalah Galeri Menong dan pelayanan Madukara, itu pun belum maksimal. Maka saat Ambu Ane menyerang Kang Deddy Mulyadi dalam suatu gempungan, padahal program gempungannya sendiri gagasan Kang Deddy Mulyadi, publik sangat terheran-heran. Maka tidak heran jika netizen menghujat Ambu Ane Ratna Mustika habis-habisan. Mereka tidak setuju jika urusan rumah tangga diungkap ke publik. Hujatan publik kepada Ambu Ane ramai di media sosial 4 hari terakhir ini, terutama soal hutang DBH. Di antara hujatan ialah menganggap bahwa Ambu Ane dianggap sombong sekali, tidak tahu diri, tidak berterima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi. Sebagian mengatakan bahwa Ambu tidak mungkin jadi bupati kalau bukan karena Deddy Mulyadi. Hujatan-hujatan tersebut tersebar dan viral, yaitu soal pidato Ambu Ane Ratna Mustika yang menyentil, soal Kang Deddy Mulyadi yang sering pencitraan, cerik wae, hutang DBHP ingin dibayar Ambu Ane, terutama soal kata-kata yang dianggap kasar oleh publik, diantaranya Arisia teu boga kaera. Kata-kata tersebut dihujat banyak netizen sebagai suatu tontonan yang tidak mendidik. Netizen tidak menyangka bahwa Ambu berkata sekotor itu terhadap suaminya. Publik mengatakan bahwa itu kata tidak sopan, calutak, dan tidak beretika. Sebagian yang lain mengatakan bahwa mereka menyesal dulu memilih Ambu Ane jika sekarang tahu bahwa Ambu Ane bersikap demikian terhadap Kang Deddy Mulyadi. Bahkan ke depan, atas ujaran tersebut, publik tidak akan memilih Ambu Ane jika Ambu mencalonkan kembali menjadi Bupati Purwakarta pada Pilkada serentak November tahun 2024 mendatang. Memang prahara rumah tangga Kang Deddy Mulyadi tersebut melebar kemana-mana, meluas, dan hal-hal yang selama ini tidak diketahui publik akhirnya kemudian terbuka dan publik menjadi tahu. Dari urusan pribadi sampai urusan pemerintahan. Semoga ada jalan cepat untuk menyelesaikan persoalan di antara Kang Deddy Mulyadi dan Ambu Ane Ratna Mustika. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.